Beternak reptil itu ya gampang-gampang susah lah. Jadi kalau python itu ada ball python, ada blonde python, ada python rented python, dan yang saya jual itu banyak beragam, mulai dari yang berkaki kan sampai ke luar negeri gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Rafli Alfiansyah. Saya berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Saya penghobi reptil sekaligus penjual reptil. Jadi awalnya saya hanya penghobi reptil biasa. Di tahun 2016 saya mencoba untuk berbisnis di dunia ini kecil-kecilan. Sekaligus saya kuliah juga, saya menggeluti bisnis ini kecil-kecilan. Akhirnya ya lambat laun bisnis ini semakin berkembang dan saya juga mendapatkan beberapa relasi di mana-mana. Dan sampai sekarang akhirnya di tahun 2023 saya membuka sebuah toko kecil juga masih di kota yang sama, dan alhamdulillah pendapatannya cukup lebih meningkat lah dari sebelumnya gitu kan. Yang tadinya saya online, akhirnya saya bisa buka offline juga gitu. Oke, untuk prospek usaha reptil sendiri menurut saya cukup memiliki harapan yang besar lah gitu kan. Cukup luas juga pasar kita gitu kan. Mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, kita juga bisa menguasai hal-hal tersebut. Dan menurut saya, baik lagi, prospek usaha reptil itu cukup baik sekali di saat ini dan mungkin di masa selanjutnya. Oke, untuk pangsa pasar sendiri itu bisa luas juga. Jadi market pasar kita tuh mulai dari anak sekolah, mahasiswa, bahkan ya sudah kerja atau bapak-bapak, ibu-ibu, semua itu bisa menjadi market pasar kita untuk pasar kita. Jadi ya cukup luas, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas gitu kan. Dan reptil ini ya harganya ya cukup variatif, maka dari itu ya sangat bisa menjangkau semua kalangan gitu untuk pangsa pasar sendiri. Dan untuk luasannya mulai dari di kota kita sendiri, antar kabupaten gitu kan, atau tingkat nasional gitu kan, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Untuk jenis-jenis reptil sendiri, kalau yang saya jual itu banyak beragam, mulai dari yang berkaki sampai ular gitu kan, kura-kura, ular yang tidak berbisa sampai yang berbisa. Nah, untuk yang paling laku sendiri itu biasanya jenis-jenis yang berkaki. Contohnya ada iguana, ada leopard gecko, ada kadal panana, ada ya kura-kura juga, kura-kura darat, kura-kura air gitu kan. Nah, jadi ya untuk yang paling laku sih tadi jenis-jenis itu gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Untuk asal reptil yang saya dapati itu berasal dari beberapa hasil ternak sendiri atau breeding sendiri gitu kan. Ada juga yang dibeli dari penghobis lagi, ada yang dari distributor gitu kan. Ada juga yang dari peternak lain gitu kan. Ada juga yang dari istilahnya pengepul atau yang biasa mengumpulkan hewan-hewan yang dari alam gitu kan, yang hasil kuota tangkap itu saya beli juga dari situ. Jadi ya cukup beragam lah dari mana-mana intinya. Bisa nggak sih untuk membudidayakan sendiri? Itu jelas bisa. Beternak reptil itu ya gampang-gampang susah lah. Tapi intinya yang pertama kita harus tahu usianya berapa, terus gimana cara kita merawatnya. Jangan sampai ya kalau misalkan kita mau breeding, mau beternak, tapi kita tidak menyiapkan itu hal-hal tersebut. Terus kandang juga harus pas. Setelah misalkan semuanya kita dapati, misalkan dia pasangannya jantan betina gitu kan. Jadi satu-satu. Nah, jadi kita lihat dulu dia udah siap atau belum gitu kan. Dan yang pasti kita harus tahu musim kawinnya. Jadi kalau misalkan belum musim kawin kita paksakan kawin, itu nggak akan terjadi proses perkawinan. Jadi intinya kita harus paham dulu hal-hal tersebut. Ya mudah-mudahan sih pasti lancar breedingnya. Operasionalnya mahal sih untuk pihak reptil. Dibilang mahal mungkin enggak juga. Karena mungkin reptil ini lebih mini maintenance gitu kan. Tergantung reptil apa dulu yang kita pilih gitu kan. Nah, untuk pakannya sendiri nggak terlalu repot.
misalkan ular gitu kan, ular itu nggak tiap hari makan gitu kan, ular itu paling cepat tuh seminggu sekali, atau ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan yang setahun sekali gitu kan. Maaf, setahun 2 kali maksud saya gitu. Nah, jadi ya menurut saya untuk biaya operasional untuk pakannya sendiri itu relatif lebih murah dibandingkan kita memelihara hewan-hewan lain gitu kan. Nah, untuk misalkan kebutuhan lainnya, misalkan seperti penghangat, apa segala macam, itu kan nanti kita bisa press dengan misalkan menggunakan alat untuk mendeteksi misalkan suhu gitu kan. Ketika suhu sudah mencapai target yang maksimal, berarti nanti akan mati sendiri gitu. Jadi menurut saya biaya operasional untuk memelihara reptil itu cukup rendah gitu, ringan. Oke, tahapan untuk memulai bisnis ini, yang pertama, mungkin ini sama saja ketika kita memulai bisnis-bisnis yang lain. Yang pertama itu menurut saya mental. Menurut saya mental, terus ya ketika mental sudah terbentuk, ya barulah kita berbicara modal. Jadi modal itu nomor 2 menurut saya gitu kan. Kenapa modal nomor 2? Ternyata untuk saat ini, modal itu nggak hanya kita harus untuk membeli barang yang kita jual. Karena bisa saja kita bisa menjadi dropshipper atau apa, jadi kita hanya bermodalkan kamera, handphone gitu kan, atau kuota dan listrik yang pastinya gitu kan, kita udah bisa memulai usaha ini gitu. Nah, untuk saya sendiri ya awal mula saya berusaha itu ya awalnya memang hasil menangkap dulu di alam. Ternyata ketika saya menangkap di alam, saya posting di sebuah sosial media itu ya menurut saya akhirnya saya mendapatkan ya hasil penjualan itu, jadi cukup menarik. Jadi awalnya tuh saya emang murni emang 0 rupiah mungkin ya, 0 rupiah kalau untuk pembelian si barang jualnya. Jadi ya berbicara untuk usaha reptil ya bisa jadi dari 0 rupiah gitu kan untuk modalnya. Oke, jadi karena ini kita berbisnis di bidang hobis ya gitu kan, otomatis kita ya harus mendekati beberapa orang atau relasi, bisa jadi komunitas atau orang-orang penghobi lagi gitu yang lain gitu kan, agar apa? Agar kita tuh lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan. Karena ketika kita bersosialisasi dengan memiliki orang-orang yang memiliki hobi yang serupa, otomatis ya akan lebih mudah mendapatkan barang atau tadi kan untuk menjual barang, jadi seperti itu. Oke, untuk menjualnya atau memasarkannya, kita bisa memanfaatkan sosial media seperti yang saya bilang, bisa offline, bisa online gitu kan. Sosial media tuh banyak sekarang, udah ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain gitu kan. Dan ada juga sekarang ada TikTok gitu kan. Jadi itu bisa menjangkau orang-orang yang jauh di luar kita gitu kan. Tapi tetap dengan cara ya kita harus memberikan ya postingan yang menarik gitu kan, agar si konsumen kita lebih tertarik. Nah, selain online gitu kan, kita juga bisa menjual secara offline. Nah, untuk strateginya untuk saya pribadi ya salah satunya membuka toko, atau tidak lain misalkan kita bisa pergi ke Car Free Day gitu kan setiap hari Minggu, atau bisa juga ikut expo, jadi kita bisa ikutan buka stand. Itu juga bisa jadi strategi pasar kita. Jadi untuk pemasaran saya pun seperti itu. Berbicara bisnis di bidang hobi, khususnya yang di hewan reptil atau hewan hidup gitu kan, pasti ada resiko. Yang pertama itu yang pasti resiko kematian, penyakit yang pasti kan. Sebelum kematian itu pasti ada penyakit dulu gitu kan. Terus berubahnya atau naik turunnya harga untuk pakan di pasar gitu kan, seperti misalkan ada yang herbivore gitu kan, kita harus beli juga tuh, pasti kan ada naik turunnya gitu kan. Mungkin kalau 1-2 mungkin nggak berasa, tapi kalau banyak itu pasti berasa gitu kan perubahan tersebut. Nah, lalu resiko lainnya apa? Ketika kita menjual yang sudah ada harga standar gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ada harga pakemnya, tapi ya ada harga rata-rata lah di pasaran gitu kan. Kadang yang menjadi kendala itu ada beberapa orang yang memang sengaja menjatuhkan harga, itu menjadi risiko terbesar juga akhirnya kan. Lalu orang-orang yang bosan tiba-tiba menjual dengan harga murah gitu kan. Jadi salahnya mereka itu ya tidak menjual ke orang-orang yang emang benar-benar murni seller atau penjual gitu kan. Akhirnya ya harga pasar tersebut bisa berubah juga. Akhirnya itu menjadi resiko tertinggi. Untuk menanggulangi resiko tersebut, maka dari itu sebelum kita melakukan pengadaan jenis-jenis tertentu, jadi kita tuh harus pahami dulu gimana karakteristiknya, gimana makanannya, penyakitnya apa saja gitu kan.
Jadi kita tuh harus prepare dulu dari itu. Jadi kita harus paham dulu spesies-spesies tersebut agar nanti ketika didatangkan ke sini itu datangkan ke tempat kita sudah siap dan hewan pun akan terhindar dari penyakit gitu kan, dari resiko kematian dan lain-lain. Nah, untuk pakan-pakan sendiri ya biasanya kita tuh biasanya menanam. Jadi ada orang-orang atau plasma-plasma yang kita emang diajak kerjasama untuk mengelola pakan tersebut gitu kan. Contoh misalkan di tikus atau apa segala macam itu kita biasanya pakai jadi mitra-mitra juga. Jadi saya kebetulan ada beberapa mitra teman-teman saya yang memang mengurusi untuk pakan-pakan tersebut. Selain untuk pakan-pakan di toko saya, di usaha saya, ya itu juga untuk jual lagi gitu kan, untuk jual ke tempat teman-teman yang lain gitu. Nah, untuk misalkan tadi menghindari pasar yang tiba-tiba rusak harganya atau dirusak atau bisa tidak sengaja oleh penghobi-penghobi lain yang pusing menjual pasarnya gimana, ya paling untuk saya dan beberapa partner-partner saya atau misalkannya teman-teman saya yang benar-benar penjual, itu biasanya kita coba untuk membeli kembali gitu kan, membeli kembali agar si harga pasar itu stabil. Jadi ya sistem monopolinya kurang lebih seperti itulah gitu. Dan di dalam bisnis pasti dong ada yang namanya persaingan. Nah, persaingan ini ya memang cukup ketat juga. Tetap yang namanya kita berbicara soal uang gitu kan, soal bisnis pastilah orang-orang tuh walaupun teman apa segala macam pasti ada persaingan di situ. Tapi ya tetap saya pribadi percaya ketika saya berhubungan baik dengan orang-orang tersebut, maka orang-orang tersebut pun akan memberikan timbal balik yang baik buat saya gitu kan. Yang tadinya sebagai lawan bisnis, jadi partner bisnis gitu kan. Jadi untuk meminimalisir persaingan yang kotor, maka dari itu saya ya bekerja sama dengan mereka tersebut, ya berhubungan baik lah. Jadi itu cara saya untuk meminimalisir persaingan yang kotor tersebut gitu. Bisa gak sih reptil ekspor? Ya jelas bisa. Seperti tadi saya bilang, pasar reptil itu luas gitu kan. Jadi kita kebetulan saya pun pernah lah ada pengalaman untuk ekspor. Jadi ya teman-teman ya bisa juga melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi nggak perlu kalian punya izin tersebut gitu, izin ekspor. Jadi emang ada beberapa orang atau beberapa perusahaan yang bisa menerima izin ekspor tersebut. Jadi bisa kita pakai jasanya, asalkan kita bayar jasanya gitu kan. Jadi nggak gratis, tetap gitu kan. Nah, kenapa sih saya harus nebeng atau harus ikut ke teman-teman yang lain atau perusahaan yang lain? Karena memang ekspor reptil itu ya tetap kita butuh izin dulu. Jadi izinnya tuh panjang dan berat gitu kan, dan syaratnya tuh ya cukup rumit gitu kan. Maka dari itu ya saya memanfaatkan momen tersebut, memanfaatkan orang-orang yang sudah membukakan dirinya atau perusahaannya untuk digunakan bersama-sama gitu kan. Jadi pengalaman saya juga alhamdulillah pernah melakukan proses ekspor gitu kan. Skala kecil gitu kan, skala kecil itu pada tahun pertama itu pada tahun 2019 kurang lebih. Itu waktu itu ke Korea Selatan, lalu di tahun selanjutnya ke Malaysia, lalu tahun selanjutnya itu ke India, dan terakhir 2023 itu ke UAE atau Uni Emirat Arab. Ya biasalah kita tahu Dubai kan, Dubai itu merupakan kota yang penuh dengan hewan-hewan buas gitu kan. Jadi banyak penghobi di sana. Jadi pasar kita ya cukup menarik juga. Nah, jadi hewannya apa aja? Banyak lah. Bahkan semua reptil-reptil yang ada di Indonesia itu merupakan reptil primadona di dunia, serius. Jadi penghobi-penghobi di dunia tuh sangat mengidam-idamkan hewan-hewan reptil yang ada di Indonesia. Tapi tetap ya tadi syaratnya kita tuh harus legal. Jadi harus kita ikut ke perusahaan atau nginduk lah, menggunakan jasanya atau jasa under name-nya ya, transhipper gitu, pengirim. Itu sih. Jadi pernah untuk ekspor. Oke, buat teman-teman semua yang pengen memulai untuk mencoba berusaha atau berbisnis di bidang reptil, kalian bisa, asalkan tadi yang pertama mental, kalian harus siap gitu kan, dan kalian harus siap dengan resiko segala yang ada. Dan yang pasti ya kalian harus percaya diri bahwa usaha kalian akan berhasil. Yang namanya jatuh bangun itu pasti gitu kan, saya pun pernah merasakannya. Yang pasti kalian harus memiliki relasi-relasi gitu kan, kalian dekati orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia itu. Jadi kan kita cari pengalamannya, kita jadikan pembelajaran agar apa? Agar kita nanti ke depannya tidak sedikit banyaknya kita akan mengurangi resiko-resiko yang sudah mereka alami. Jadi kita tinggal enaknya aja, kurang lebih seperti itu. Dan baik lagi, tetaplah berdoa gitu kan, agar semua perjalanan bisnis kita tuh lancar.
Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.